Kasus pengambilan jenazah COVID-19 dalam satu pekan terakhir kembali terjadi di berbagai daerah seperti Makassar, Surabaya, hingga Bekasi, Jawa Barat. Lalu, bagaimana tindakan untuk mencegah warga untuk mengambil jenazah pasien COVID-19? Kami sudah bergabung bersama Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polri Awi Setiono melalui sambungan Zoom pada malam hari ini. Selamat malam Pak Awi. Pak Awi, mungkin Selamat dari malam Mbak database. Fani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight, Pak Awi. Pak Awi, dari kepolisian sendiri saat ini mungkin sudah mencatat ada berapa banyak kasus yang ada terkait dengan pengambilan paksa jenazah COVID-19 di database Kepolisian Republik Indonesia sendiri. Ya, memang kita juga monitor kejadian-kejadian yang terjadi yang memang seperti kita lihat bersama dari tayangan-tayangan televisi, kejadian di Rumah Sakit Makassar, Kabupaten Bekasi, kemudian di Rumah Sakit Baru Dr. Diarno Surabaya, ada juga di RSUD Manado, ada Rumah Sakit Labuan Baji Makassar, Rumah Sakit Bayangkara Makassar, kemudian Rumah Sakit Dadi Makassar, dan ada juga di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Ya Pak, dan ini menjadi sebuah concern tersendiri karena kan tindakannya bisa dikatakan cukup membahayakan tidak hanya bagi keluarga jenazah tapi juga sekitar dari keluarga tersebut. Ini apa tindakan dari kepolisian dalam melihat fenomena seperti ini? Ya, terkait dengan fenomena tersebut, Bapak Kapolri telah mengeluarkan surat telegram Kapolri pada tanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bapak Kabahar Kapolri selaku Kepala Operasi Terpusat Kontingensi Amanusa II yang menangani COVID-19 tahun 2020. Dari telegram tersebut tentunya memberikan arahan kepada jajaran, kepada Kasatgas, Subsatgas, kemudian Kak Opsda, kemudian Kak Opsres, para Kapolda dan para Kapolres juga diberikan arahan, antara lain untuk melakukan kerjasama, kemudian koordinasi, mendorong kepada rumah sakit rujukan COVID-19 untuk segera menangani pasien untuk dilakukan swab, sehingga pasien itu ada kepastian negatif atau positif, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang mengakibatkan miskomunikasi. Kemudian kalau ada terjadi pasien meninggal, sama juga rumah sakit rujukan untuk didorong untuk segera menentukan pasien ini meninggalnya positif atau negatif, sehingga tidak ada kesimpang siuran. Di samping itu juga di TR tersebut juga menyampaikan kalau memang negatif, tentunya silakan untuk dilakukan pemakaman sesuai syariat Islam misalnya, atau sesuai keyakinan agama masing-masing. Tentunya karena kita masa pandemi COVID-19, pergunakan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, bahkan menggunakan APD, kemudian tetap memperhatikan physical distancing atau jaga jarak, itu juga harus dipedomani. Terkait dengan perintah kepada jajaran, Bapak Kapolri juga memerintahkan bahwasanya polisi agar melakukan sosialisasi, kemudian edukasi secara masif, karena memang masih kita ketahui bersama kejadian-kejadian ini berarti masyarakat masih banyak yang masih belum paham bagaimana itu COVID-19, sehingga kita harapkan ke depan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang serupa. Dan yang terakhir di perintahnya beliau menyampaikan bahwasanya kita diperintahkan untuk menyiapkan tim yang memiliki pengetahuan, yang memiliki keterampilan dalam rangka pemulasaraan. Di samping itu diperintahkan juga untuk menjaga tempat-tempat isolasi ODP maupun PDP dan rumah sakit rujukan, serta melakukan pengawalan apabila terjadi pasien yang meninggal dunia sampai ke pemakaman. Oke, Pak Awi, tapi gini Pak, ada kasus kemarin di Ya. Sulawesi Selatan di mana pihak rumah sakit ini menyesalkan adanya sebuah tindakan kekerasan dari keluarga pasien yang merangsek masuk, jumlahnya banyak, jumlah masanya banyak, lebih dari 30 orang, kemudian membawa senjata tajam untuk merebut, paksa membawa pulang, paksa jenazah dari keluarga yang bersangkutan. Dan pihak rumah sakit sendiri sudah mengatakan kepada atau menyesalkan hal tersebut, kemudian juga meminta untuk ada tambahan pengamanan gitu di rumah sakit supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mungkin ada
apa bentuk pertimbangan begitu dari aparat kepolisian terkait hal ini? Perlukah diturunkan personel-personel dari kepolisian yang berjaga di rumah sakit rujukan COVID-19 tersebut untuk mengamankan situasi? Nah, pertama yang jelas kita berempati terhadap korban COVID-19 yang meninggal dan keluarga tentunya. Kemudian yang kedua tentunya kita menyayangkan masih adanya masyarakat yang memaksakan diri untuk mengambil jenazah, apalagi menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan melakukan penghinaan terhadap petugas. Mereka-mereka itu petugas medis yang bertugas melaksanakan tugas negara. Sehingga dalam kerangka hukum, mereka itu dilindungi oleh hukum undang-undangan. Sehingga barang siapa melakukan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap petugas yang sah menurut undang-undang, itu bisa dipidana. Tentunya ke depan terkait dengan hal tersebut, seperti tadi disampaikan, Bapak Kapolri sudah memerintahkan untuk melakukan pengamanan rumah sakit rujukan COVID, termasuk tempat-tempat isolasi ODP maupun PDP, bahkan sampai melakukan pengawalan. Itu sudah perintah dan jelas disampaikan ke jajaran, tentunya jajaran harus melaksanakan itu. Ke depan kita juga berharap masyarakat juga sudah mulai menyadari bahwasannya itu sangat-sangat tidak terpuji, apalagi perbuatan-perbuatan memaksakan diri terkait dengan memaksakan mengambil secara paksa jenazah. Semua bisa dibicarakan, semua bisa dirundingkan dengan kepala dingin, dengan duduk bersama. Tentunya ada hal-hal, kalau ada salah komunikasi itu bisa diluruskan. Namun demikian, karena kita memang negara hukum, tentunya bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran, tentunya harus kita lakukan penegakan hukum. Makanya seperti kita ketahui bersama perkembangan beberapa kasus di Sulawesi Selatan sudah dilakukan penindakan. Bahkan malam hari ini pun juga sudah mulai dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku kekerasan dan ancaman kekerasan memaksakan mengambil jenazah di beberapa rumah sakit di Makassar. Oke, biar saya perjelas ya Pak Awi, berarti tindakan-tindakan untuk mengambil jenazah kalau jenazah tersebut sudah positif dikenakan status positif COVID-19 ini mempunyai konsekuensi hukum seperti itu ya Pak Awi? Ya betul. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Awi Setiono dari Karopenmas Kepolisian Republik Indonesia. Kami harapkan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi ya untuk di kedepannya. Terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini Pak Awi.